Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Isma Syazkia, NIM 11319013 dari Prodi D3 Kebidanan semester 5 Stikes Abdurrahman Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah manajemen kebidanan menurut Varney untuk mata kuliah organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan yang ditampung oleh Ibu Indah. Baiklah, langsung saja. 7 langkah manajemen kebidanan menurut Varney ialah: A. Langkah pertama, pengumpulan data standar. Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlakukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Kemudian yang pertama, data subjektif merupakan informasi dicatat dan diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pasien atau dari keluarga dan tetangga kesehatan. Yang kedua, data objektif pencatatan dilakukan dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus kebidanan, data penunjang yang dilakukan sesuai dengan berat masalah. B. Langkah kedua, interpretasi data. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar. Kemudian terhadap diagnosis atau masalah dan keutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data yang telah dikumpulkan. Kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosis atau masalah. Pada langkah ini, mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangka masalah dan diagnosis sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Langkah keempat, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Tahap ini dilakukan oleh bidan, melakukan identifikasi dan menetapkan beberapa kebutuhan setelah diagnosa dan masalah ditegakkan. Kegiatan bidan pada tahap ini adalah konsultasi, kolaborasi, dan melakukan rujukan. Langkah kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Setelah beberapa kebutuhan pasien ditetapkan, diperlukan perencanaan secara menyeluruh terhadap masalah diagnosa yang ada selama semua yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori of to data serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian langkah keenam, melaksanakan perencanaan. Pada langkah keenam ini, rencana harus menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima, dilakukan secara efisien dan aman. Bisa dilakukan bidan secara mandiri atau kolaborasi. Langkah ketujuh adalah evaluasi. Langkah ini dilakukan evaluasi efektif dari asuhan yang telah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan. Apakah benar-benar telah memenuhi sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut bisa dianggap efektif bila memang benar efektif dan dalam pelaksanaannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.